Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masud, NIM D02200024. Di sini saya menjelaskan mengenai artikel ilmiah yang saya susun sebagai tugas UTS Teknik Penulisan. Nah, adapun skripsi yang saya jadikan yaitu adalah pengembangan yang berjudul pengembangan dan analisis kualitas aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan di perguruan tinggi, yang ditulis oleh Yusti Aprisia Dewi, Handaru Jati, PhD, Dr. Ratna Wardani dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat lunak sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan di perguruan tinggi menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan database MySQL. Jenis penelitian ini adalah Research and Development. Metode pengembangan perangkat lunak menggunakan waterfall model. Tahap pertama dilakukan analisa kebutuhan serta dilakukan kajian literatur pendukung. Tahap kedua dilakukan dengan membuat desain perangkat lunak. Ketiga itu implementasi atau pengkodean. Tahapan terakhir adalah pengujian. Analisis faktor kualitas correctness dilakukan dengan memperhitungkan jumlah error atau keylog. Analisis faktor kualitas functionality dilakukan dengan pengujian setiap fungsi aplikasi. Analisis faktor kualitas usability dilakukan dengan metode kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa dan siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Wates. Pertama dari pendahuluan. Setiap tahun setidaknya 1,5 juta siswa lulus ujian nasional tingkat SMA dan sederajat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan angka lulus ujian nasional tingkat SMA sederajat tahun 2013 yaitu 99,48% atau 1.573.36 siswa pada tahun 2013. Lulusan ini berencana melanjutkan jenjang pendidikannya ke perguruan tinggi, harus menentukan pilihan jurusan kuliah yang akan ditempuh kelak. Hal ini merupakan keputusan yang cukup sulit bagi kebanyakan siswa sekolah menengah atas, terutama bagi siswa yang tidak mempunyai cukup referensi maupun kesulitan dalam mencari informasi terkait jurusan kuliah di perguruan tinggi. Hal ini terdapat begitu banyak penelitian yang memaparkan tentang hubungan antara minat siswa dan kesukaannya di bangku kuliah. Secara umum, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kesetaraan bakat dan minat dapat membuat anak mencapai keberhasilan di bangku kuliah. Sebaliknya, jika seseorang memiliki minat pada suatu bidang namun tidak berbakat pada bidang tersebut, maka kemungkinan besar ia akan mendapatkan nilai indeks prestasi yang minim pada bidang tersebut. Kemajuan ilmu komputer telah banyak mempengaruhi perkembangan berbagai bidang termasuk bidang psikologi, khususnya bimbingan konseling dan kecerdasan anak. Sistem pagar expert system sebagai salah satu hasil dari perkembangan ilmu komputer, khususnya di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Sistem pagar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti layaknya para pakar. Sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan di perguruan tinggi dapat membantu siswa kelas 12 sekolah menengah atas atau SMA yang sedang dihadapkan pada kesulitan dalam memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, seperti halnya perangkat lunak lain, aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan di perguruan tinggi ini dibuat berdasarkan kaidah rekayasa perangkat lunak atau software engineering, mulai dari proses awal analisis kebutuhan hingga akhir pengujian. Pada akhirnya, aplikasi sistem pendukung keputusan yang dibuat diharapkan dapat memenuhi standar kualitas perangkat lunak dalam kaidah rekayasa perangkat lunak software engineering.
Nah, selanjutnya adalah tinjau pustaka. Pertama, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurut Hartati dan Iswanti tahun 2008, kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah salah satu bidang ilmu komputer yang mendayagungkan komputer sehingga dapat berperilaku cerdas seperti manusia. Ilmu komputer yang dimaksud adalah mengembangkan perangkat lunak, perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software untuk meniru tindakan manusia. Tindakan manusia ditirukan antara lain penalaran, penglihatan, pembelajaran, pemecahan masalah, pemahaman bahasa alami, dan sebagainya. Sesuai dengan definisi tersebut, maka kecerdasan buatan dipelajari dalam berbagai bidang. Kecerdasan buatan memungkinkan program komputer untuk menyimpan informasi baru dalam sebuah basis pengetahuan knowledge base yang dapat digunakan pada masa yang akan datang. Sedangkan program konvensional hanya dapat menyelesaikan persoalan yang program secara spesifik. Jika ada informasi baru, sebuah program konvensional harus diubah untuk menyesuaikan diri dengan informasi baru tersebut. Selain diperlukan waktu yang relatif lama, kemungkinan terjadinya error juga cukup besar. Kecerdasan buatan menyelesaikan permasalahan dengan mendayagungkan komputer untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan cara mengikuti proses penalaran manusia. Salah satu teknik kecerdasan buatan yang menirukan proses penalaran manusia merupakan merasakan pendekatan yang sangat bagus untuk permasalahan kecerdasan buatan klasik dari pemrograman intelligence cerdas adalah sistem Packard. Yang kedua, sistem Packard atau expert system. Pengertian sistem Packard. Sistem Packard adalah salah satu cabang kecerdasan buatan yang menggunakan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh seorang ahli untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Menurut Gerratano dan Riley tahun 2005. Pengetahuan dalam sistem Packard diperoleh dari pakar bidang tertentu, buku, jurnal ilmiah, majalah maupun dokumentasi yang tercetak lainnya. Sumber pengetahuan tersebut biasa disebut adalah sumber keahlian. Pengetahuan tersebut kemudian direpresentasikan dalam format tertentu dan dikumpulkan dalam suatu basis pengetahuan. Dalam penyusunannya, sistem Packard mengkombinasikan kaidah-kaidah penarikan kesimpulan dengan basis pengetahuan tertentu yang diberikan oleh pakar dalam bidang tersebut. Ini adalah manfaat sistem Packard. Sistem Packard atau expert system merupakan salah satu cabang dasar. Dengan kata lain, sistem Packard merupakan paket perangkat lunak yang ditunjukkan sebagai penyedia penasihat dan sarana bantu dalam memecahkan berbagai masalah di bidang spesialisasi tertentu seperti kedokteran, pendidikan, dan lain sebagainya. Menurut Sutojo Mulyono dan Suhartono pada tahun 2011, sistem Packard mempunyai beberapa manfaat, antara lain meningkatkan produktivitas, membuat seorang yang awam menjadi bekerja seperti layaknya seorang pakar, meningkatkan kualitas, mampu menangkap pengetahuan dan kepakaran seseorang, dapat beroperasi di lingkungan yang berbahaya, memudahkan akses pengetahuan seorang pakar, handal, meningkatkan kapabilitas sistem komputer, bisa digunakan sebagai media pelengkap atau penelitian, meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah karena sistem pakar mengambil sumber pengetahuan dari pakar. Poin C, struktur sistem pakar. Sistem Packard dapat dilihat dari sudut pandang lingkungan environment dalam sistem. Sistem Packard disusun oleh dua bagian utama, yaitu lingkungan pengembangan atau development environment dan lingkungan konsultasi environment, terbang pada tahun 2005. Lingkungan pengembangan ditujukan bagi pembangun sistem Packard untuk memasukkan pengetahuan hasil akuisisi pengetahuan Packard ke dalam basis pengetahuan, sedangkan lingkungan konsultasi diperuntukkan bagi pengguna yang bukan pakar untuk melakukan konsultasi dengan sistem yang tujuannya adalah memperoleh pengetahuan pakar dan mendapatkan nasihat pakar untuk solusi permasalahannya.
Hasil pemrosesan yang dilakukan oleh mesin yang berasal dari sudut pandang pengguna non-pakar berupa aksi atau konklusi yang direkomendasikan oleh sistem pakar atau dapat juga berupa penjelasan jika memang dibutuhkan oleh pengguna. Sedangkan dari sudut pandang pembangun sistem dalam metode pengembangan, mesin inferensi terdiri dari 3 elemen penting, yaitu interpreter. Interpreter adalah kaidah terdapat pada sebagian besar sistem penjadwalan atau scheduler. Elemen ini untuk mengelola pengontrolan agenda. Selanjutnya adalah pelaksanaan konsistensi enforcer. Elemen ini berusaha untuk mengelola penyajian solusi secara konsisten. Bagian D ada komponen sistem pakar. Sistem pakar merupakan sebuah program menyimpan pengetahuan pakar agar dapat digunakan seolah-olah sedang berkonsultasi dengan seorang pakar. Sistem pakar sebuah program yang difungsikan untuk menirukan pakar. Harus bisa dilakukan hal-hal yang dapat dikerjakan oleh seorang pakar. Untuk membangun sistem seperti itu, maka komponen yang harus dimiliki sistem pakar adalah antar muka pengguna, user interface, basis pengetahuan atau knowledge base, mekanisme inferensi atau inference machine, dan memori kerja atau working memory. Selanjutnya adalah representasi pengetahuan. Pemrosesan yang dilakukan oleh suatu sistem pakar merupakan pemrosesan pengetahuan, bukan pemrosesan data seperti yang dikerjakan dengan pemrosesan konvensional. Kebanyakan dilakukan oleh sistem informasi. Hartati dan Iswanti menjelaskan bahwa pengetahuan kronologis adalah pemahaman secara praktis maupun teoritis terhadap suatu objek atau domain tertentu. Pemahaman tentang domain dapat diperoleh dari penelitian membaca, pendidikan, maupun dari pengalaman. Nomor 2 adalah model representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan dimaksudkan untuk mengorganisasikan pengetahuan dalam bentuk dan format tertentu agar bisa dimengerti oleh komputer. Mengingat pentingnya representasi pengetahuan dalam sistem pakar, untuk membuat sistem pakar yang efektif harus dipilih representasi pengetahuan yang tepat. Teori Holland merupakan 6 lingkungan okupasional dan 6 tipe kepribadian pada tahun 1966. Holland berpendapat bahwa 6 tipe kepribadian tersebut adalah realistik, intelektual, artistik, sosial, pengusaha, dan konvensional. Demikian juga lingkungan hidup okupasional diberi nama yang sama. Nomor 4 ada Microsoft Visual Basic. Microsoft Visual Basic atau sering disebut sebagai VB saja merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan Intelligent Development Environment atau IDE visual untuk membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows. Visual Basic merupakan tuturan bahasa pemrograman basic dan menawarkan pengembangan perangkat lunak komputer berbasis grafik dengan cepat. Beberapa bahasa script seperti Visual Basic for Application atau VBA dan Visual Basic Scripting Edition atau VBA Script mirip seperti halnya Visual Basic. Selanjutnya adalah MySQL. MySQL adalah sebuah program pembuat database yang bersifat open source sehingga dapat dijalankan pada semua platform baik Windows maupun Linux. MySQL merupakan program mengakses database yang bersifat jaringan sehingga dapat digunakan untuk aplikasi multi-user. Kelebihan lain dari MySQL adalah MySQL menggunakan bahasa query standar yang dimiliki oleh SQL. MySQL dapat didukung oleh hampir semua program aplikasi, baik itu open source maupun yang tidak. Program aplikasi pendukung MySQL antara lain adalah PHP, Visual DLP, Visual Basic, dan ColdFusion. Selanjutnya adalah basis data.
Basis data adalah pengguna bersama dari data yang terhubung secara logis dan deskripsi dari data yang dirancang untuk keperluan informasi. Mulai Connolly dan Caroline pada tahun 2005. Penyusunan suatu basis data digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul pada penyusunan data. Nomor 7 adalah waterfall process model. Software development life cycle merupakan proses pengembangan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak untuk menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan untuk membangun sistem-sistem perangkat lunak. Seterusnya adalah software testing. Tahap akhir dari proses pengembangan perangkat lunak adalah tahap pengujian. Pengujian perangkat lunak menurut Hazel merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi atribut-atribut dan kemampuan sebuah program atau sistem dan menentukan apakah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya nomor 9, kualitas perangkat lunak atau software quality. Agarwal, Tyler, dan Gupta pada tahun 2010 menjelaskan bahwa kualitas perangkat lunak merupakan kesesuaian terhadap persyaratan fungsional dan kinerja secara eksplisit, standar pengembangan yang terdokumentasi secara eksplisit, dan karakteristik implisit yang diharapkan dari perangkat lunak yang dikembangkan secara profesional. Maksudnya adalah faktor kualitas correctness. Pressman menjelaskan bahwa correctness merupakan faktor kualitas yang menunjukkan tingkat bagaimana perangkat lunak menjalankan fungsi yang dibutuhkannya. Faktor kualitas correctness dapat diukur dengan analisis defect per clock, cacat error pada setiap kiloline of code. McConnell dalam bukunya menjelaskan bahwa jumlah error yang terjadi dalam pengembangan perangkat lunak, terutama kaitannya dengan penulisan kode, dapat diperkirakan berdasarkan besar kecilnya proyek perangkat lunak yang dikembangkan. Nomor 11 ada faktor kualitas functionality. Pressman dalam bukunya menjelaskan bahwa functionality merupakan faktor kualitas yang menunjukkan bahwa tingkat kemampuan menyediakan fungsi-fungsi yang diharapkan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna. Faktor kualitas pengguna dapat diuji dengan analisis fungsionalitas dari setiap komponen pada suatu perangkat lunak. Yang ke-12 adalah faktor kualitas usability. Agarwal, Tyler, dan Gupta menjelaskan bahwa usability merupakan faktor kualitas perangkat lunak yang menunjukkan bahwa kapabilitas untuk dapat dimengerti, dipahami, dan digunakan oleh pengguna. Sementara itu, Jonathan Haas menjelaskan bahwa usability merupakan faktor kualitas yang menunjukkan kecocokan perangkat lunak dengan penggunanya dalam hal efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Yang terakhir adalah 13 faktor kualitas maintainability. Aspek maintainability dijelaskan sebagai usaha yang diperlukan untuk mencari dan membetulkan kepada sebuah program. Pressman 2011 halaman 510. Sedangkan standar ISO 29116 mendefinisikan aspek maintainability sebagai kemudahan sebuah perangkat lunak untuk diperbaiki di kemudian hari. Beberapa subfaktor kriteria kualitas maintainability yang dinilai menurut standar ISO 9116 antara lain adalah analyzability, changeability, stability, testability, dan maintainability compliance. Itu adalah artikel ilmiah yang saya buat dari skripsi pengembangan dan analisis kualitas aplikasi sistem pedagogi Kabupaten Tuban jurusan Andi Perguruan Tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.